Yo dan hello guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat aja ya. Kembali bersama saya Ames. Saya akan melakukan tugas dari Pak Rian tentang buku ya guys ya. Sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk subscribe and like and share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa komen. Itu adalah biaya parkir 2000 bagi saya ya guys ya. Terima kasih, ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Afadli dengan NIM 2522084. Saya dari Petik 2C yang akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu, yaitu Pak Rian Amanda MPDT, yaitu buku tentang buku Muhammad Fikri, yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1 tentang komponen basis data. Basis ialah gudang atau markas atau tempat berkumpul, sedangkan data ialah referensi fakta dunia nyata yang memiliki objek seperti manusia, benda atau kejadian dan lain-lain, yang dapat disimpan dalam bentuk objek yang dapat disimpan dalam bentuk teks, gambar, bunyi, simbol atau kombinasinya. Dapat disimpulkan bahwa basis data ialah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Adapun komponen-komponennya, yaitu satu, perangkat keras atau bisa disebut hardware, yang biasanya terdapat dalam sistem basis data. Yang terdapat dalam basis data itu adalah sistem memori sekunder, hard disk. Yang kedua yaitu sistem operation system, yaitu program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Yang ketiga yaitu basis data. Basis data ialah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan dan diakses seperti file atau tabel. Yang keempat yaitu manajemen sistem. Database management system, biasa disebut dengan DBMS. DBMS ini menentukan bagaimana data disimpan, diubah dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai, yaitu user. Seperti saya sendiri, user dapat berinteraksi dengan basis data. Yang keenam yaitu aplikasi atau perangkat lain. Tujuan database ini itu untuk mengatur data, mengorganisasikan data agar diperoleh, kemudian ketetapan dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Dua, agar tidak ada duplikat data sehingga konsisten data mudah dijaga. Yang ketiga, agar tidak terintegrasi. Yang keempat, agar data tidak tergantung pada program aplikasi.
Kelima, dapat diterapkan standarisasi. Yang ketujuh, informasinya up to date, yaitu informasinya cepat kayak harfiah gitu. Yang kedelapan, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi tertentu. Yang kesembilan, yaitu menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Dari tujuan itu, adapun manfaatnya yaitu kecepatan. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, biasa disebut dengan speed. Speed ini kecepatan dalam menyimpan dan melakukan perubahan data yang dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kebersamaan pemakaian yang disebut saharability. Saharability ini pemakaian data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga yaitu pemusatan kontrol data, yaitu kontrol. Hanya terdapat satu tempat hanya terdapat satu tempat data dapat diakses, dan data dapat diakses kapan saja. Yang keempat yaitu efisien ruang penyimpanan, yaitu space. Space ini tidak adanya reduksi data sehingga efisien atau optimalisasi pengguna ruang penyimpanan dapat dilakukan. Kelima, keakuratan atau akuransi, yaitu pemanfaatan pengkodean membuat data unik yang berbeda agar tidak akan ada data yang sama. Itu seperti keakuratan itu untuk membuat kode itu agar tidak sama, supaya dibuat kode-kode unik yang berbeda-beda. Yang keenam, ketersediaan atau availability. Availability kepentingan pemakaian data untuk menyebar sebuah basis data di beberapa lokasi. Yang ketujuh ialah kelengkapan, yaitu completeness. Ruang yang besar bagi data, ruang yang besar data yang telah diinput untuk kesesuaian kebutuhan pemakai. Sedangkan yang kedelapan yaitu keamanan atau security, adanya password di setiap pemakai agar setiap pemakai bisa mengakses data-data pentingnya. Yang kesembilan yaitu kemudahan pembuatan program aplikasi baru. Data yang diakses dapat diekspor ke program aplikasi lain yang terjaga datanya. Yang ke-10 yaitu user view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data. Adapun risiko DBMS ini yaitu perlu personel khusus, personel khusus, perlu perangkat software lunak, bahkan perangkat hardware khusus pun. Terus perlunya backup perlunya backup implisit. Terus konflik pada data yang dipakai bersamaan. Adapun operasi dasar basis data ini, DBMS, itu pembuatan basis data, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, penghapusan file atau tabel, pengubahan tabel, penambahan data, pengambilan data, dan penghapusan data. Terus ada pula terobosan dari DBMS, yaitu
Relational Database Management System, disingkat dengan RDBMS, yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya ialah distributed Relational Database Management System, yang disingkat dengan DRDBMS. DRDBMS ini memungkinkan informasi berada pada basis data di lokasi berbeda, distribusikan dan direferensi silang yang berbasis data tunggal dan terpusat. Perusahaan yang menawarkan DBMS yaitu Oracle, MySQL, Microsoft Access, yang SQLite, SQLite, terus dan semacamnya lah. Fasilitasnya ada pada fasilitas yang ada pada DBMS. Yang pertama, define. Define itu spesifikasi tipe data, struktur dan constraint data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua contracts, melakukan proses menyimpan data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Yang ketiga, manipulasi, melakukan query atau memanggil data, memanggil data ke dalam beberapa media penyimpanan yang dikontrol DBMS. Maksudnya manipulator ini melakukan pemanggilan data untuk update data dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Secara artian, basis data dan DBMS ini mereka keduanya berbeda. Jika basis data adalah data atau rekod dari data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau merekod tersebut, dan juga menambah data, menghapus, mengubah dan menampilkan database itu sendiri. Komponen DBMS ini ada 3, yaitu hardware, software, dan prosedur. Hardware itu perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Sedangkan software, perangkat lunak di sini adalah DBMS. Kalau prosedur, instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Terus elemen utama DBMS ada beberapa elemennya, yaitu data pengguna, metadata, indeks, metadata aplikasi. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor teknis, ekonomi, politik organisasi. Faktor teknis ini adapun faktor teknis ini yaitu jenis-jenis DBMS seperti relational, network, hierarchical, dan lain-lain. Yang kedua yaitu struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS, pemakai, dan lain-lain. Yang ketiga itu tipe antarmuka dan programmer. Yang keempat itu tipe bahasa query, tipe bahasa yang kayak pemanggilan data. Kalau faktor ekonomi yaitu biaya penyediaan perangkat guna, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya konferensi atau pembuatan database, biaya personalia, dan
biaya pelatihan, biaya pengoperasian, biaya untuk personal, dan biaya pelatihan. Adapun pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format pakai bahasa yaitu DDL dan DML. DDL yaitu data definition language, merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, after table, drop file, drop index. Yang kedua yaitu DML, data manipulasi language, merupakan satu paket DBMS yang memperboleh pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DBML, kita dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, menghapus informasi dari tabel. Lanjut yang bab 2 yaitu basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas jumlah tabel yang saling berhubungan, dibutuhkan perangkat software khusus. Perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Keunggulan basis data relasional: 1. Bentuknya sederhana. 2. Mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional: 1. Relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tupel, baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Relational case, ada beberapa macam relational case ini, diantaranya 1. Super key adalah sebuah atau kumpulan atribut yang secara unik untuk mengidentifikasikan sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua yaitu candidate case, adalah relasi mungkin mempunyai satu key, masing-masing disebut candidate key. Yang ketiga, primary key, adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, alternate key, adalah suatu skema dapat memiliki atribut yang menunjuk primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut foreign key. Relational integrity rules. Yang pertama itu null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua yaitu entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga, referential integrity, suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi dua. 1. Bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, seperti contoh yaitu 1. Aljabar relasional. Bahasa query yang prosedural. Pemakai mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu kalkulus relasional.
bahasa query non-prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus relasional terbagi dua, yaitu kalkulus relational tupai dan kalkulus relational domain. Adapun yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. User friendly. Contoh QL berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang B, QBA berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang C yaitu SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun desain model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuan normalisasi, ada beberapa tujuan dari normalisasi ini. Satu, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua, mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasikan data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahap normalisasi ada beberapa. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal menghilangkan pengulangan grup. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikat. Yang kedua, bentuk normal pertama 1NF menghilangkan ketergantungan sebagian. Sebuah tabel tidak multi-file attribute atau bernilai banyak, artinya setimpa pertemuan baris dan kolom hanya berisikan satu nilai atau single file attribute. Yang ketiga, bentuk normal kedua 2NF menghilangkan ketergantungan transitif. Akan terpenuhi jika bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama yang bergantung terhadap atribut kunci atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan file kunci. Yang keempat, bentuk normal ketiga 3NF menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung pada atribut kunci juga bergantung kepada atribut bukan kunci lainnya. Yang kelima, bentuk normal Boy's Code yaitu BCNF menghilangkan ketergantungan multifol. Masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Yang keenam, bentuk normal keempat 4NF menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Untuk menghilangkan ketergantungan banyak nilai dari satu relasi, kita membagi relasi menjadi dua relasi baru. 7. Bentuk normal kelima berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi, lossless join. Bentuk normal kelima 5NF juga disebut PJNF, yaitu projection join normal form. Kasus-kasus ini sangat jarang muncul dan sulit untuk dideteksi secara praktis. Lanjut bab 3, siklus hidup perencanaan basis data. Perencanaan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life-cycle direalisasikan seefektif mungkin dan seefisien mungkin.
Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok, yaitu 1. Identifikasi rencana dan sasaran goals dan dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. 2. Evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 3. Penafsiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu database planning atau mission statement. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Database planning mission objective. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan. Setiap objektif atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan perkembangan standar-standar yang menentukan. 1. Bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana mengspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga yaitu dokumentasi penting, apakah yang akan diperlukan. Yang keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Definisi sistem atau system definition, menjelaskan batas-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif. Di antaranya, 1. Aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor. Yang kedua, area aplikasi enterprise seperti marketing, personel, atau stock control. Yang ketiga yaitu aplikasi database dapat memiliki 1 atau lebih user view. Yang keempat, identifikasi user view. Analisis dan pengumpulan kebutuhan, requirement collection and play analysis. Suatu proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada setiap sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi 1. Deskripsi data yang digunakan dan dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu centralized approach, yang kedua view integration approach, yang ketiga combination of both approach. Database decision merupakan suatu proses pembuatan sebuah decision database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah mengekspresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua yaitu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, mengspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Misal, waktu respon. Lanjut, pendekatan dalam desain database. 1. Top down. Diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan entitas lower level, relationship, dan atribut lainnya.
Yang kedua, bottom up. Dimulai dari atribut dasar yaitu sifat-sifat entitas dan relationship dengan analisis dari penggabungan antara atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mengekspresiasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. 3. Inside out. Berhubungan dengan pendekatan bottom up tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas, relationship dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasi. 4. Misal menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling meliputi 1. Untuk membantu dalam memahami arti semantik dari data. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Pembuatan model data yang mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship dan atribut. Model data memastikan kita memahami, yaitu setiap perspektif user mengenai data. Yang kedua, sifat dari data itu sendiri independen terhadap representasi fisiknya. Ketiga, kegunaan data melalui user view. Lanjut yang bab 4 yaitu tentang pemodelan data. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek: struktur data, integritas data dan manipulasi data. Variabel versus value. Relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3, yaitu base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, driver relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga yaitu view, yaitu driver relation yang memiliki nama. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi 2, yaitu 1. Bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contoh, aljabar relasional, bahasa query prosedural, pemakai mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang B, kalkulus relasional, bahasa query yang non prosedural, pemakaian mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh pemrogramer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau disebut user friendly. Contoh seperti select, drop, by, order by, dan lain-lain. Pemodelan data, konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur data dari basis data, database struktur, dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data abstraction. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tol konseptual atau logika atau konseptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik atau makna data, dan constraints. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasikan dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu model data berbasis objek,
berbasis rekor dan model data fisik. Adapun himpunan data merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya, terdiri atas entity relationship model, semantic model, binary model. Model data berbasis rekod ini adapun terdiri atas 3, yaitu hierarchical model, network model, relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada berbagai data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri dari unifying model, frame memory. Terus entity relational model. Entity relational model pada hakikatnya perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram yang yaitu ER diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari 2 file dan 2 tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu banyak dan banyak. Terus adapun domain data yang beberapa dari program, yaitu domain data yang disebut juga sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak. Terus file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elip. Hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Adapun simbol-simbolnya yaitu entity segi panjang itu berupa simbol yang untuk simbol elemen lingkungan sumber daya transaksi yang begitu penting bagi perusahaan sehingga didokumentasikan dengan data. Adapun yang lingkaran itu atribut. Simbol terminal ini untuk mewujudkan nama-nama atribut pada entity. Terus ada pula yang jajar genjang atau bisa disebut dengan relationship. Ini simbol ini menyatakan relasi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan yang ada antara entity dengan entity yang lainnya. Terus ada yang link. Link ini simbol berupa garis digunakan sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entity dengan atribut lainnya, seperti kayak menyambung himpunan antara mereka. Terus contoh diagram nanti akan dilihatkan di samping saya ini atau kanan atau kiri. Contohnya yaitu diagram hubungan antar entity. Seperti di atas ada tentang atribut 1, atribut 2, atribut 3 yang dihubungkan antara entity 1 dengan relasi dan entity 2. Atribut 1 dan atribut 2, atribut 3. Ada yang kayak seperti lingkaran lonjong, itu adalah atributnya. Sedangkan yang segi 4 ialah suatu elemen lingkungan atau sumber daya yang menghubungkan. Adapun entity type, model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat didefinisikan secara unik. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut dikatakan sebagai domain dari suatu atribut. Secara formal, suatu atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas ke dalam suatu domain. Terus konsep dasar R modeling yang relationship, yaitu
adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship terdiri dari binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Seperti contoh yaitu mahasiswa dan ambil mata kuliah. Berhubungan itu adalah relasi relationship binary relationship set yang relasinya antara dua entitas. Sedangkan yang kedua yaitu ternary relationship adalah relasi antara tiga entitas seperti client, staff, brands, itu dengan register. Terus ada tiga ternary relationship set yaitu relasi antara n entitas yaitu 4 karyawan, mahasiswa, dosen, bank. Karyawan juga membutuhkan juga menabung, mahasiswa juga menabung, dosen juga menabung, dan bank juga menabung. Ini adalah relationship yang lebih dari ternary relationship, yaitu lebih dari 3. Derajat yang paling umum digunakan pada suatu relationship adalah one to one, seperti mobil bawa supir, itu one to one seperti contoh. Dan one to many, one to many seperti pelanggan membeli barang. Terus ada pun many to many yaitu surat kabar memuat berita. Seperti contoh di samping. Dan lanjut yaitu derajat relasi satu ke satu. Derajat satu ke satu ialah antara A dan B yang berhubungan antara entitas satu A ke B entitas satu. Seperti contoh di samping dengan yang di bawah yaitu nama DOS, alamat DOS, kode DOS berhubungan dengan dosen. Sementara dosen ini mengepali kode DOS dan kode jurusan. Kode dosen dan kode jurusan. Jurusan pun kode jurusan dan nama jurusan. Terus lanjut tentang derajat relation satu ke banyak. Beda dengan tadi cuman satu entitas dan hanya satu yang bisa, sedangkan yang derajat relasi satu ini banyak. Bisa dia bisa ngambil dua entitas tempat lawannya, seperti entitas satu bisa ngambil dua entitas B, entitas 1 dan entitas 2 di B. Seperti ini, dosen bisa mengambil mempunyai NID nama dosen, alamat dosen, dan mengajar dengan NID dan kode kuliah, waktu, tempat mengajar. Seperti yang contoh. Terus derajat relasi banyak ke satu seperti ini. Seperti relasi terbalik dengan tadi entitas A mengambil banyak, sedangkan ini banyak relasi awal mengambil satu dari dua entitas A ke B. Seperti contoh, seperti kalian lihat, bisa kalian lihat dan kalian mengerti. Lanjut dengan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya teknis yang dapat lakukan untuk membuat merancang diagram entity relationship, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Adapun derajat relation minimum. Derajat relasi minimum atau kardinalitas, relasi mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Di samping itu ada pula yang disebut dengan derajat relasi minimum yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Terus lanjut dengan derajat relasi dengan notasi lain. Di samping pemakaian notasi yang sudah ada dijelaskan sebelumnya dalam berbagai
literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Perbedaannya terletak pada penggambaran derajat relasi yang sekaligus juga telah mengakomodasi adanya derajat relasi minimum. Adapun contoh-contoh notasinya seperti notasi derajat relasi minimum maksimum ini baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, banyak kata kurangnya apa aku nggak tahu. Dengan kegaduhan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.